Halo semua, saya harap kita semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Untuk hari ini, saya akan memberikan pengantar materi mengenai pelajaran ilmu gizi yang didapat pada kelas 10 Taraboga. Oke, mari kita mulai. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sangat memerlukan makanan dan minuman untuk hidup. Bayangkan saja jika dalam satu hari kita tidak makan dan minum. Pasti tubuh akan terasa lemas dan tidak dapat mempunyai tenaga untuk beraktivitas. Makanan yang dibutuhkan oleh tubuh harus mengandung zat gizi yang cukup dan seimbang. Apakah kalian pernah mendengar gizi seimbang? Lalu, kenapa ya tubuh kita memerlukan zat gizi yang seimbang? Dapat dilihat dari video tadi bahwa zat gizi sangat diperlukan oleh tubuh kita. Gizi seimbang diperlukan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu pengoptimalan pertumbuhan, dan juga agar dapat beraktivitas dengan optimal. Dulu saya pernah mendengar konsep 4 sehat 5 sempurna. Dan sepertinya konsep itu hampir sama dengan pedoman gizi seimbang. Lalu kira-kira apa sih bedanya antara pedoman gizi seimbang dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Ayo kita tonton video berikutnya. Coba kamu perhatiin deh, yang ini pedoman gizi seimbang, sedangkan ini konsep 4 sehat 5 sempurna. Kamu tahu nggak bedanya apa? Ayo kita cari tahu. Halo guys, bertemu lagi nih dengan aku. By the way, apakah kamu sudah menjalankan pedoman gizi seimbang? Atau jangan-jangan kamu masih akrab dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Ayo yang mana? Kamu harus tahu nih, sekarang konsep 4 sehat 5 sempurna dianggap sudah tidak sesuai untuk masyarakat Indonesia. Emang kenapa, Kak? Sabar. Biar tahu alasannya, makanya kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pedoman gizi seimbang dan konsep 4 sehat 5 sempurna. Karena sebelumnya kalian udah tahu apa itu pedoman gizi seimbang, jadi kita lanjut ke konsep 4 sehat 5 sempurna. Tapi aku ceritain dulu nih awal mula konsep ini berkembang di Indonesia. Awalnya konsep 4 sehat 5 sempurna merupakan kampanye yang dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwosudarmo sekitar tahun 1952. Konsep ini dikembangkan untuk membuat masyarakat memahami pola makan agar masalah kurang gizi pada masa itu dapat diatasi. Karena pada masa itu, masalah gizi utama yang harus segera diatasi adalah kelaparan berat yang menyebabkan kwashiorkor dan marasmus atau gizi buruk. Sehingga harus segera diperbaiki dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna yang pada masa itu dirasa paling cocok. Nah, sekarang aku jelasin deh konsep 4 sehat 5 sempurna itu gimana. Di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi jadi 5 kelompok nih, yaitu makanan pokok sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai sumber zat pembangun dan pemelihara, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber zat pengatur, serta yang kelima adalah susu sebagai penyempurna. Jadi kalau kita makan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan itu disebut sebagai makanan sehat, dan baru akan sempurna jika ditambah susu. Tapi guys, kalau kamu perhatikan baik-baik nih, di konsep 4 sehat 5 sempurna ini sayangnya tidak terdapat panduan berapa banyak jumlah yang harus dimakan. Jadi orang bisa makan sesukanya tanpa memperhatikan porsi makan masing-masing. Misalnya gini nih, ada orang yang makan makanan mengandung keempat kelompok makanan. Tapi sebagian besar diisi makanan pokok, sedangkan lauk,
sayur, dan buahnya sangat sedikit. Nah, ini pola makan yang kurang tepat ya guys. Karena jika dibiarkan dapat menyebabkan kegemukan dan obesitas yang dapat memicu terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, bahkan penyakit jantung koroner. Nah, karena hal tersebut, maka kasus kegemukan atau obesitas semakin meningkat. Makanya nih, konsep 4 sehat 5 sempurna menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dikembangkanlah pedoman baru yaitu pedoman gizi seimbang. Memangnya apa sih perbedaan antara pedoman gizi seimbang dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Nah, sekarang coba kalian perhatiin deh. Dari modelnya aja udah kelihatan bedanya. Pada pedoman gizi seimbang tidak hanya menjelaskan mengenai makanan, tetapi juga melakukan praktik hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan normal. Beda nih sama konsep 4 sehat 5 sempurna yang cuma memberikan panduan tentang makanan. Terus, pada pedoman gizi seimbang memperhitungkan jumlah atau porsi dan proporsi jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna hanya menyarankan jenis kelompok makanan yang harus dikonsumsi. Perbedaan berikutnya, pada pedoman gizi seimbang tidak mengunggulkan salah satu jenis makanan atau minuman tertentu. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna memberikan kesan bahwa susu sebagai penyempurna. Selain itu, pada pedoman gizi seimbang kan dijelasin pentingnya mencukupi kebutuhan minum air putih yang aman dan bersih minimal 2 liter atau lebih kurang 8 gelas per hari. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna tidak mencantumkan bahwa tubuh perlu minum air putih. Ayo, gimana nih? Sekarang kamu udah ngerti kan perbedaan antara konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang? Ngerti dong ya? Terus karena kamu udah ngerti nih, jangan lupa mulai sekarang gunakan pedoman gizi seimbang supaya kesehatan kamu terus terjaga. Jangan ragu juga buat kasih tahu ke orang-orang sekitarmu biar semua tetap sehat. Oke, selanjutnya kita bakal mengulik tentang sesuatu yang enak-enak nih. Pasti kamu suka, yaitu tentang keanekaragaman makanan. Nah, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye! Dalam pedoman gizi seimbang, kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kira-kira zat gizi apa aja ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Manusia membutuhkan makanan karena makanan mengandung materi organik yang disebut nutrisi. Nutrisi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsi dan bahan penyusunnya, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat adalah kelompok makanan yang menjadi sumber energi utama dalam kehidupan manusia. 80% energi yang digunakan tubuh kita berasal dari karbohidrat. Karbohidrat yang ada pada makanan dapat dibedakan menjadi zat tepung atau pati dan gula. Zat tepung atau pati dapat ditemukan pada nasi atau beras, roti atau gandum, ketela pohon, sagu, ketela rambat, kentang, jagung, dan ubi. Gula dapat ditemukan pada makanan sayuran dan buah-buahan. Lemak juga termasuk dalam kelompok makanan penghasil energi. Karena tubuh cenderung menggunakan karbohidrat sebagai sumber energinya, sebagian besar lemak akan disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Komponen lemak adalah asam lemak dan gliserol. Lemak yang ada pada makanan dapat dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan seperti kelapa, kelapa sawit, kemiri, dan zaitun. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Contoh makanan yang mengandung lemak hewani adalah daging, ikan, telur, keju, mentega, dan susu. Protein adalah kelompok makanan pembangun. Protein berguna sebagai bahan pembangun sel-sel dalam jaringan tubuh dan mengganti atau memperbaiki sel-sel dalam jaringan tubuh yang rusak.
Protein yang ada pada makanan dapat dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan seperti kacang kedelai atau pada tempe dan tahu, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contoh makanan yang mengandung protein hewani adalah daging, ikan, telur, dan susu. Vitamin. Vitamin adalah kelompok makanan yang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Vitamin juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Vitamin dapat dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Dan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C. Vitamin banyak ditemukan di dalam buah-buahan dan sayur segar. Mineral. Mineral adalah kelompok makanan yang berfungsi sebagai zat pengatur sehingga proses metabolisme dalam tubuh berjalan normal. Beberapa mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh adalah kalsium, fosfor, natrium, yodium, zat besi, seng, dan belerang. Beberapa jenis mineral seperti kalsium, fosfor, natrium, zat besi, seng, belerang dapat ditemukan pada daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Air. Dalam makanan yang kita makan seringkali mengandung air. Air sendiri sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pelarut dalam saluran pencernaan dan pembuluh darah. Sekian pengantar materi pada pelajaran ilmu gizi hari ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton video pembelajaran ini. Ingat, stay safe, stay healthy, and stay positive. Tunggu video pembelajaran berikutnya ya.